Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian kita masih pada tema besar kita, yaitu 13 alam persinggahan hidup manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji alam persinggahan hidup yang keenam, yaitu hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat ini ada 3 bagian. Pertama, tanda-tanda kecil kiamat. Yang kedua, tanda-tanda besar kiamat. Dan yang ketiga, kiamat total atau bangkit dari kubur. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tanda-tanda kecil kiamat terlebih dahulu. Seperti biasa, saya sajikan dalam bentuk PowerPoint yang divideokan. Terdiri dari 5 part. Mari sama-sama kita ikuti kajian. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji alam persinggahan hidup yang keenam, yaitu tentang hari kiamat. Rukun iman itu ada 6. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya nomor 9, antu'mina billah, bahwa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan dengan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan dengan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah, wa rusulihi, dan dengan rasul-rasul yang diutus Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir baik dan takdir buruk, semuanya berasal dari Allah. Inilah dasar rukun iman yang 6 itu. Kemudian hari kiamat disebut dengan yaumul kiamah, adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan makhluk ciptaan Allah kecuali arasy-Nya Allah. Jadi 7 lapis langit dan bumi-buminya beserta isinya semuanya berakhir. Ya, semuanya akan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari kiamat. Lalu hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, bertanya kepada engkau oleh manusia tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan itu terjadinya hari kiamat, wahai Muhammad? Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha 'indallah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui satu makhluk pun kecuali hanya Allah saja. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, dan tahukah engkau Muhammad bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Kemudian dalam surah Al-Ma'arij Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida,
Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu memandang hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba. Sementara kami memandang hari kiamat itu adalah dekat. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membuat isyarat tentang hari kiamat ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Sahlin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana wa sa'ata. Aku diutus dan jarak antara aku dengan terjadinya kiamat hakaza, seperti ini. Wa yushiru bi isba'aihi fayamuddu bihima. Dan Rasulullah memberikan isyarat dengan kedua jarinya lalu merenggangkannya sedikit. Jadi jari telunjuk itulah Rasulullah, jari tengah itulah hari kiamat. Antara Rasulullah dengan akan terjadinya kiamat seperti dua jari itu, dekat. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, kan sudah 1400 tahun lebih ya Rasul diutus. Mengapa sampai sekarang belum terjadi? Dekat dalam ilmu Allah. Kita sudah kaji bahwa satu hari di alam kubur 100 tahun di muka bumi. Satu hari waktu langit 1000 tahun di muka bumi. Dalam ayat lain 50.000 tahun di muka bumi. Berarti dekat kalau dilihat dari ilmu Allah. Kemudian ujung trompet itu sudah berada di bibir malaikat Israfil. Perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu? Bagaimana aku bisa makan enak? Bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Bagaimana aku bisa hidup tenang? Wa sahibul qarni qadil taqamal qarna. Sementara pemegang trompet sangkakala itu sudah meletakkan bibirnya di ujung trompet itu. Tinggal meniup. Wastama'al izna. Beliau, malaikat Israfil itu mendengar tentang izin. Kapan diizinkan? Mata yu'maru bin nafkhi fayanfukhu. Kapan? Ya, manakala diperintahkan untuk ditiup, maka malaikat Israfil pun meniupnya. Ketika ditiup, terjadilah Big Bang. Ya, tabrakan besar seluruh alam semesta ini. Itu hamba-hamba Allah. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, faka'anna dzalika thaqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keadaan seperti itu menjadi berat ya oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka merasa beban, merasa berat, merasa khawatir, merasa takut kalau terjadi kiamat itu di zaman mereka. Faqala lahum, kemudian Nabi pun bersabda kepada mereka, qulu, bacalah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Jadi ini adalah zikir akhir zaman. Ya, kita baca ini. Sering-sering kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallah tawakkalna. Hamba-hamba Allah, kemudian namun waktunya dirahasiakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Akadu, sangat dekat. Ukhfiha, namun aku rahasiakan waktunya. Untuk apa? Litujza kullu nafsim bima tas'a, supaya dibalas setiap jiwa dengan apa yang dia kerjakan. Jadi sengaja Allah sembunyikan. Karena kalau diberitahu kapan terjadinya, manusia akan siap-siap. Oleh karena tidak diberitahu kapannya, tapi pasti terjadi. Nah, ini ujian bagi manusia. Apakah manusia itu melakukan persiapan atau tidak? Kemudian kata Allah, fala yasuddannaka. Oleh karena itu, janganlah sampai bisa memalingkan engkau, hai Muhammad, anha, tentang hari kiamat itu, mal la yu'minu biha, oleh orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, wattaba'a hawahu, dan oleh orang-orang yang memperturutkan hawanya, fatarda, maka engkau akan celaka. Jadi banyak orang tidak percaya dengan hari kiamat, banyak orang memperturutkan hawanya, jangan kamu terpengaruh dengan mereka. Nah, ini hamba-hamba Allah. Nah, sementara banyak manusia lalai dan berpaling.
Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba linnasi hisabuhum, semakin dekat bagi manusia hari perhitungan amal mereka, hari kiamat. Wahum fi ghaflatim mu'ridun, dan sementara itu mereka dalam keadaan lalai lagi berpaling. Itulah kebanyakan manusia. Disebutkan juga dalam surah Al-Furqan ayat 11, bal kazzabu, bahkan mereka itu mendustakan bis-saati, terhadap hari kiamat. Ya, wa'tadna liman kazzaba bis-saati sa'ira, dan kami sediakan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Jadi ada orang mendustakan hari kiamat dengan ucapannya, tidak percaya itu, tidak ada itu. Ada seperti itu. Ada juga orang yang mendustakan hari kiamat itu dengan perbuatannya. Artinya dia melakukan dosa-dosa besar, dia berbuat curang dan sebagainya, tidak bertaubat, tidak takut dia bahwa ada hari akhirat. Nah, itu artinya mendustakan hari akhirat. Kalau orang yang beriman kepada hari akhirat, dia bertobat, dia beriman dan beramal soleh. Ini hamba-hamba Allah. Nah, kemudian hari kiamat itu ada tanda-tanda kecilnya, ada tanda-tanda besarnya, dan juga tentang kiamat total bangkit dari kubur. Ini yang akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Nah, hamba-hamba Allah, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, bagi yang sudah subscribe, like and share, serta dukungannya, kami ucapkan jazakumullahu khair. Kemudian kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau hubungin pada nomor WA berikut ini. Kemudian untuk melihat video kajian sebelumnya, silakan kunjungi pada channel kami di YouTube. Dan kita akan berlanjut insya Allah pada part yang kedua.